Halo semuanya, kembali lagi bersama aku. Di sini kita akan bahas tentang konsep dasar sitoskeleton. Nah, sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Usluka Nasana dengan NIM 08041382429105. Nah, jadi kan di sini kita akan bahas sitoskeleton, yang dimana pengertiannya, fungsinya, strukturnya, dan lain sebagainya. Jadi di sini sitoskeleton eukariota terbagi menjadi 3 tipe dasar, yaitu mikrofilamen, mikrotubulus, dan intermedial filamen. Jadi ketiga filamen ini itu bekerja sama dan saling berkoordinasi. Nah, jadi sitoskeleton atau kerangka sel ini adalah jaringan berkas-berkas protein yang menyusun sitoplasma dalam sel. Nah, jadi terdapat di sel eukariota, sitoskeleton juga dapat ditemukan pada sel prokariota. Adanya sitoskeleton, sel dapat memiliki bentuk yang kokoh, berubah bentuk, mampu mengatur posisi organel, berenang, serta merayap di permukaan sitoplasma. Nah, jadi sitoskeleton itu merupakan bagian sel yang memiliki fungsi penting dalam pergerakan sel yang akan mempengaruhi aktivitas dan metabolisme sel, baik secara individu atau jika sel sudah berada dalam suatu jaringan. Nah, pada sel yang uniseluler seperti bakteri, kebanyakan akan memiliki flagella sebagai alat mobilitas, menunjukkan pergerakannya untuk mendapatkan makanan atau untuk membantu proses produksinya. Nah, di sini juga ada pergerakan internal sel tersebut merupakan bagian penting untuk pertumbuhan dan perkembangan sel, yang dimana membutuhkan mekanisme kerja bagi yang disebut sitoskeleton, yang merebut juga berperan penting dalam perorganisasian struktur dan aktivitas sel dengan fungsi terjelas memberikan dukungan mekanis sel dan mempertahankan bentuknya. Nah, jadi di sini juga ada fungsi sitoskeleton, di antaranya mendukung struktural, mempertahankan bentuk sel, menyediakan tempat berlabuh bagi organel, molilitas, pergerakan sel, silia, dan flagella, dan lain-lain sebagainya. Kalau untuk pengaturannya, untuk mengatur struktur dan aktivitas sel. Jadi sitoskeleton ini membentuk dan terlibat dalam berbagai jenis pergerakan sel yang mencakup perubahan tempat sel maupun pergerakan bagi sel yang lebih terbatas. Nah, pergerakan tersebut umumnya membutuhkan interaksi sitoskeleton dengan protein yang biasanya disebut dengan molekul protein motor, yang molekul tersebut termasuk juga menyebabkan sel otot berkontraksi. Misalnya adalah pergerakan silia dan flagellata, aliran sitoplasma yang mensirkulasi materi dalam banyak sel tumbuhan merupakan jenis gerak seluler yang disebabkan oleh komponen sitoskeleton. Tidak lain juga ada struktur sitoskeleton, yang dimana jaringan serat membentang ke seluruh sitoplasma. 3 serat protein utama yaitu mikrotubulus, mikrofilamen, dan filamen intermedial. Nah, jadi kan di sini tadi tuh struktur pada sitoskeleton itu terbagi menjadi 3, yang dimana mikrotubulus, filamen intermedial, dan mikrofilamen. Di sini pada sitoskeleton eukariota ini bisa dicantumkan seperti strukturnya, diameternya, subunitnya, fungsi utama, dan lokasi selulernya. Yang dimana kita di sini dapat melihat perbedaannya pada tabel yang saya cantumkan di atas. Seperti strukturnya, itu kalau untuk mikrotubulus, tabung berongga yang kaku dan tidak dapat digerakkan. Dan kalau filamen intermedial dan mikrofilamen itu sama-sama fleksibel. Tapi kalau untuk filamen intermedial itu dia bisa bergerak, tapi kalau mikrofilamen itu dia tidak bisa digerakkan. Dan untuk yang lainnya bisa kalian cek sendiri seperti dari diameternya, subunitnya, fungsi utama, dan nah di sini juga dia bisa ditemukan pada kalau mikrotubulus itu semua eukariota, kalau filamen intermedial itu dia hanya pada hewan, kalau mikrofilamen dia juga pada semua eukariota. Lokasi selulernya itu kalau mikrotubulusnya sitoplasma, kalau filamen intermedialnya itu sitoplasma nukleus, sedangkan kalau mikrofilamen itu sama seperti mikrotubulus yaitu pada sitoplasma.
Nah, berbeda lagi kalau dengan filamen sitoskeleton, yang dimana seluruh filamen sitoskeleton adalah polimer yang panjang dan subunit protein. Mengatur kerjasama sistem sitoskeleton secara bersama-sama antara polimer atau secara mandiri. Dan akan mengontrol bentuk sel. Pada banyak sel, keberadaan sitoplasma cenderung stabil, tetapi pada sel yang lain, bentuk akan mengalami perubahan secara terus-menerus. Pengaturan sitoplasma pada beberapa bagian sel dan juga bertumbuh pada bagian yang lainnya dapat menjadikan perubahan bentuk dan menghasilkan pergerakan bagi sel. Dan di sini juga terdapat 3 filamen penyusun sitoskeleton yang memiliki karakteristik unik dan terdistribusi dalam sel, seperti ditunjukkan pada gambar tercantum di samping. Nah, ini terdapat gambar 3 tipe filamen penyusun sitoskeleton, yang dimana filamen intermedial, mikrotubulus, dan mikrofilamen. Nah, gambar ini menunjukkan tipe sitoskeleton pada sel yang sama, yaitu kultur sel-sel fibroblast. Nah, masing-masing filamen tersebut memiliki protein monomer yang spesifik sehingga membutuhkan perbedaan pewarnaan seperti hijau, biru, dan merah. Ketiga bentuk filamen tersebut memberikan kontribusi dalam penyusunan bentuk sel serta pergerakannya. Bisa kalian lihat sendiri, ini ada yang intermedial filamen itu warna hijau, mikrotubulus warna biru, dan mikrofilamen itu warna merah. Di sini juga ada tipe utama sel penyusun sitoskeleton, yaitu mikrotubulus merupakan serat yang paling tebal di antara ketiga tipe serat. Mikrofilamen, disebut juga filamen aktin, adalah serat yang paling tipis, sedangkan kalau filamen intermedial itu adalah serat dengan diameter pada kisaran menengah. Nah, kalau gambar di samping ini adalah pewarnaan ganda, yaitu dengan antilamin, antibodi, dan antikeratin. Jaringan dari filamen intermedial lamin biru nampak terlihat menyelimuti pada membran inti, sedangkan keratin sitoplasmik pada sitoskeleton merah nampak memankan dan membran inti menunjukkan ke membran plasma. Gambaran sitoskeleton tersebut menunjukkan juga bahwa selain memberikan bentuk pada sel dan transportasi, juga memberikan pegangan pada organel-organel sel untuk senantiasa berada di tempat dan tidak melayang dalam sitosol. Nah, ada juga yang terakhir ini, yaitu perspektif evaluasi, yang dimana protein yang menyusun serat sangat beragam pada semua makhluk hidup, mulai dari bakteri hingga manusia, yang dimana tubulin semua sel dan aktin sel eukariota. Berarti keduanya penting dan esensial bagi kehidupan. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat, dan saya akhiri. Bye-bye.